bisa ngomong mudahan aja gitu ya. Oh, masih ada. Alhamdulillah, Sania masih keluar lagi. Masih 10 menit lagi ya. Ibu masih nerangkan ya. Nggak apa-apa lah pusing-pusing ya. Jangan pusing karena kamu masih puasa. Ntar gara-gara Joko tingkir kamu batal karena pusing. Ibu ulangi lagi ya Jahit dan kawan-kawan sambil menunggu teman-temanmu ya Kezia ya. Ya Teresa, Anggreni, Adelia, Gusti, karena yang sudah tampil mana lagi yang keluar? Adelia, udah Adelia ya. Ariba, dengarkan. Tadi Sultan Agung menyerang Belanda di Betawi, di Batavia, Neng. Tapi kemudian dia sebelum menyerang, dia buat persawahan dulu di Karawang. IPA 5, kalau sekarang kamu lihat daerah Karawang itu adalah daerah persawahan, itu karena dimulai dari Sultan Agung. Untuk apa persawahan itu? Sultan Agung paham dari Mataram itu kadang hanya naik pedati kan, kendaraannya kuda, sapi dan lain sebagainya itu akan kelelahan. Itu di negeri orang. Makanya dibuatlah persawahan untuk si tentaranya makan nanti di sana. Licik ya Belanda paham. Akhirnya oleh Belanda dibakar. Jadi yang membuat Sultan Agung kalah selain karena persenjataannya, selain jaraknya juga karena jauh, juga Karawang tempat makannya nanti si tentaranya itu dibakar oleh Belanda. Nah, Neng, ini hanya apa ya? Ini hanya historiografi saja ya. Ini hanya historiografi aja ya. Jadi awal kenapa disebut Betawi? Sultan Agung melawan Jepekun sangat gigih. Diceritakan dalam Babat Tanah Jawi itu bahwa sampai senjatanya si kelompoknya Jepekun habis. Tapi karena habis, akhirnya akalnya nggak hilang, dia kemudian nyedot spiteng. Nah, ketika tentaranya Sultan Agung sudah dekat, nah disemprotkan isi spiteng ini. Kocar-kacirlah si tentaranya Sultan Agung, karena orang Jawa, maaf, sambil ngomong begini, mambutai, mambutai. Nah, ketemu sama orang Cina, orang Tionghoa. Kenapa lari-lari? Nah, ditunjukin mambutai. Nah, oleh orang Cina, oh Betawi. Jadilah ganti. Batavia didengarnya menjadi Betawi. Jadi misinformasi. Salah komunikasi, miskomunikasi itu ada dalam buku di Babat Tanah Jawi ya. Itu sebenarnya hanya ejekan kepada Jepekun. Akhirnya Jepekun meninggal, Neng. Meninggal kolera tipes karena jorok sekali kan. Jadi dia senjata makan tuan. Karena banyak yang harus itu kan, jadi ibu lihat lagi lihat lagi PowerPoint, dibacakan aja ya. Kedua. Nah, dah ya. Sultan Agung kalah ya, tapi Sultan Agung menang. Karena menang bisa membunuh, bisa menewaskan Jepekun. Walaupun kalah, tapi dia bisa menewaskan Jepekun. Tidak kena senjatanya Sultan Agung, tapi dia meninggal karena jorok ya. Nah, Neng, Sultan Agung ini banyak meninggalkan kebudayaan. Dia insinyur, kalau umpamanya dia dulu belajar, dia itu seorang insinyur sebenarnya harusnya, tapi dia juga seorang budayawan. Tahun Saka digabungkan dengan tahun kalender Islam, jadilah kalender Jawa. Jessica, kalau kamu lihat di kalender almanak dikenal dengan nama ada malam Jumat Kliwon, Rebo Legi, Kamis Wage. Nah itu perpaduan antara Hindu dengan Islam dijadikan kalender Jawa. Ya, jadi perhitungannya sama, Neng, dengan perhitungan Komariah.
tidak samsiah ya. Jadi tetap 29 hari hitungannya si kalender Jawa itu. Kemudian dia juga yang mengadakan kalang obong. Anak IPA 5 ada yang keturunan Tionghoa. Nah, si Sultan Agung inilah yang pertama kali mengadakan budaya kalang obong. Kalau di Tangerang kental sekali ya. Kalau ada orang keturunan Tionghoa itu kan dibuatkan uang-uangan, kemudian rumah-rumahan, ya enggak? Kemudian dibakar seolah-olah turut serta orang yang meninggal. Nah, itulah yang dikenal dengan nama kalang obong. Dia juga menciptakan sastra gending, dia juga yang menciptakan bedoyo ketawang, dan masih banyak lagi. Jadi dia adalah seorang budayawan. 1645 Sultan Agung wafat dan dimakamkan di Imogiri. Dah? Nah, ini Neng. Neng, karena Ibu nggak mau kamu buat pusing, Ibu ringkas saja ya. Karena di sini ada kerusuhan yang lebih dari tadi. Sultan Agung benci sekali VOC sampai akhir hayatnya dia menentang VOC. Dia digantikan oleh putranya Raden Mas Said, ya, yang kemudian ketika memerintah dia diangkat namanya menjadi Amangkurat I. Beda dengan bapaknya. Amangkurat I tidak menamakan dirinya Sultan. Sultan artinya pemimpin. Sultan itu artinya pemimpin. Tapi dia mengambil nama Sunan. Apa itu Sunan? Sunan berarti susunan. Susuhunan. Yang disembah karena dia paling atas. Nah, dia congkak, dia sombong, akhirnya si rakyat tidak mau. Tidak pro kepada rajanya. Dia merasa lemah karena daerah-daerah bawahannya melepaskan diri. Dia takut nggak punya teman. Akhirnya apa? Dia menggandeng VOC. Beda sekali. Bapaknya menentang VOC, Amangkurat I kerjasama dengan VOC. Semakin tidak sukanya rakyat. Nanti di sini ada pertempuran Trunojoyo. Ya, nah akhirnya Amangkurat I meninggal karena diserang oleh Trunojoyo daerah bawahan Mataram, Gima, Dura. Ya. Kemudian penggantinya adalah Raden Rahmat. Amangkurat II. Nah, si Amangkurat II sama dengan bapaknya. Bahkan dia melegitimasikan bahwa akrabnya dengan VOC, dia selalu menggunakan seragam dinas Belanda. Makanya Amangkurat II ini dikenallah dengan nama Sunan Amral. Karena dia suka memakai baju admiral. Admiral adalah bajunya orang-orang Belanda. Tetap dia bersekutu dengan VOC, tapi dia bisa mengenyahkan Trunojoyo, dia sempat berjaya juga. Jangan pusing dulu ya. Nah, Neng, Ibu nggak akan cerita banyak Amangkurat 1 sampai Amangkurat 4 ya. Tiba-tiba aja, langsung aja. Karena selain waktunya sudah habis, juga kamu tambah pusing, materi kita masih banyak, yang sering ditanyakan saja. Kalau dulu sebelum Amangkurat I, jadi mulai dari siapa itu Sultan Agung sampai ke atasnya benci sekali terhadap penjajah, tapi kemudian akhirnya putra-putranya tidak bisa menguatkan daerahnya, bekerja sama dengan VOC. Neng, kalau kerja sama dengan VOC, gantinya adalah apa? VOC mau diganti dengan cara apa? Monopoli dagang. Orang-orang kita tidak boleh berdagang dengan lainnya dan minta tanah. Akhirnya Mataram semakin sempit. Terjadilah pertengkaran antara keluarga Mataram. Akhirnya Mataramnya kuat dipecah oleh VOC. Jadi perjanjian Giyanti adalah perjanjian yang dikeluarkan oleh VOC. Jadi kita menghamba ke VOC. Pada tahun 1775. Neng, nanti kamu lihat tahunnya ya, takutnya Ibu salah ya. Kamu cari tahunnya lagi ya. Mataram dibagi 2. Mataram Barat diberikan kepada Mangkubumi dengan gelar Hamengkubuwono I.
Mataram Timur diberikan kepada Pakubuwono III dikenal dengan nama Kasunanan Surakarta. Siapa pemimpin mereka? VOC. Ya. Nanti marah-marahan lagi. Akhirnya, nah tadi 1755 ya, bukan 1775 ya. Nah, perjanjian Salatiga 1757. Surakarta dibagi lagi menjadi Kasunanan dipimpin oleh Pakubuwono III, sedangkan bagian timur dijadikan Mangkunegaran diberikan kepada Raden Mas Said menjadi Mangkunegara I. Jadi akhirnya Mataram terpecah menjadi 3, yaitu Yogyakarta, Surakarta, Mangkunegaran. Menangis itu si nenek moyang kita karena anak-anaknya nggak bisa nggak bisa menguatkan daerahnya. Itu, Neng. Nah, Ibu nggak akan ke Cirebon karena waktu kita sebenarnya sudah habis. Oke, ada pertanyaan? Panjang, Pak. Ada pertanyaan? Kaila, kalau diceritakan siapa itu Mangkubumi, siapa itu Mangkunegara, siapa itu Pakubuwono, mereka adalah saudara-saudara yang saling berebutan dan saling fitnah dan saling menjatuhkan. Disatukan kembali oleh VOC, padahal VOC mereguk keuntungan dari mereka. Itu panjang lebar, nanti kamu akan mungkin mendapat cerita lagi juga dari Pak Oji lagi ya. Masih ada kerajaan berikutnya. Oke. Ada pertanyaan? Kalau tidak ada, ya sudah. Karena waktu kita juga sebenarnya sudah habis ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu ya. Sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Sehat selalu, Bu. Ya, makasih. Boleh kamu live. Boleh kamu live.